Sekarang ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Oleh karena itu, kegiatan produktif di lapas bisa menjadi penunjang bagi pembinaan WBP. Namun saat ini, kegiatan produktif di lingkungan lapas masih belum menjadi perhatian. Padahal masih banyak WBP memiliki keterampilan yang kurang memadai untuk menjadi bekal hidup di masyarakat. Lapas kelas 2A Pekalongan sedang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi WBP melalui pembentukan Rumah Edukasi Produksi atau reduksi bekerjasama dengan DMA Collection Kota Pekalongan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, serta Balai Latihan Kerja Kota Pekalongan. WBP Lapas kelas 2A Pekalongan yang mengikuti kegiatan reduksi mendapat pelatihan keterampilan dan memperoleh sertifikat. Saat ini reduksi Lapas kelas 2A Pekalongan tengah memproduksi garmen berupa kemeja dan baju koko. Untuk pemasaran produk, Lapas kelas 2A Pekalongan sudah membuka butik Pascal di depan lapas dan merintis e-commerce di Tokopedia dan Shopee. Saya Ahmad Afzan Aslan Junaid, Wali Kota Pekalongan, dengan ini mendukung penuh proyek perubahan Kepala Lapas kelas 2A Pekalongan dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Lapas bagi WBP melalui pembentukan Rumah Edukasi Produksi. Semoga dapat memberikan dampak positif kepada warga binaan dan masyarakat. Dalam hal ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan mengambil judul proyek perubahan, yaitu strategi peningkatan kualitas pelayanan warga binaan melalui Rumah Edukasi Produksi. Jadi bisa disingkat reduksi. Adapun beberapa tahapan yang akan kita lalui atau kita laksanakan sesuai dengan milestone, yaitu tahap jangka pendek. Tahap jangka pendek akan dilaksanakan yang pertama melaksanakan rapat dinas bersama tim efektif. Kemudian selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama dengan DMA Collection yang pimpinannya bernama Ibu Hajah Vivi. Selanjutnya kita menyiapkan SDM. SDM itu adalah warga binaan yang sudah kita pilih dan mempunyai kemampuan keterampilan menjahit. Jadi alhamdulillah sudah ada 24 orang yang mempunyai keahlian menjahit. Dan selanjutnya kita melaksanakan jangka menengah. Jangka menengah setelah kita melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tahapan tadi, jadi kita sudah dapat melihat produksi garmen, tentunya garmen yang sudah kita laksanakan di dalam lapas ini. Selanjutnya kita pasarkan sebagai market. Kita buka butik di depan lapas, yaitu butik Pascal. Ya, butik Pascal itu menyediakan pakaian gamis, kemudian pakaian koko dan seragam sekolah. Untuk tahap selanjutnya, tahap jangka panjang, kita tahun 2023 nanti kita akan melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Pekalongan seperti perusahaan batik, kemudian bisa juga perusahaan pertanian dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan SDM khususnya warga binaan agar ketika bebas nanti mereka dapat melanjutkan semua keterampilan kemandiriannya dan bisa diaplikasikan ke dalam masyarakat. Kalau harapannya untuk bersama-sama Lapas 2A Pekalongan biar bisa menciptakan SDM unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman warga binaan itu biar bisa mendapat keterampilan sehingga setelah mereka keluar dari lapas bisa mempraktekkan ilmu yang didapat di sini. Entah itu bisa bekerja di perusahaan ataupun bisa mandiri. Karena untuk nanti mereka lulus kan bisa dapat sertifikat. Kalau untuk hasil jahitannya udah lumayan bagus, udah sama sih, hampir sama-sama yang ada di
pabrik. Kalau targetnya ke depan, teman-teman itu bisa lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi, sehingga hasil yang didapat bisa lebih meningkat. Karena dengan hasil yang meningkat, otomatis hasil berupa uang itu juga bisa meningkat, kan bisa untuk meringankan teman-teman yang di dalam untuk bisa beli makan atau jajan lah. Tanggapannya ya terbantu ada kegiatan dan bisa memperoleh ilmu penjahitan. Oh, kalau targetnya ya sebanyak mungkin bisa ini biar dikejar. Setelah dari sini rencana ya buka konveksi, ya bisa menjahit lah. Harapannya lebih maju lagi, pelatihan diadakan lagi biar lebih banyak lagi. Melalui pembentukan reduksi ini, diharapkan dapat membawa perbaikan hulu ke hilir, pengelolaan pembinaan kemandirian bagi WBP, mulai produksi hingga pemasaran produk, meningkatnya jumlah WBP hingga 50% dari total penghuni yang mempunyai keterampilan kerja, optimalnya kegiatan produksi, kualitas produk dan pemasaran efektif, PNBP memenuhi target yang ditentukan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam optimalisasi pembinaan kemandirian.